Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak saudara semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan saya Musli dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk mengulang materi yang di rumah. Nah, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di kelas 1 khususnya. Seperti biasa, mari kita awali pembelajaran kita ini dengan membacakan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak saudara dan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempelajari materi tentang kisah para nabi untuk di semester 1 ini materi terakhir, dan insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian semester ya. Nah, jadi untuk materi terakhir ini kita akan mengulang kembali, kita akan mendalami materi kisah para nabi dan rasul. Bisa dilihat di buku PAI-nya di halaman 122 ya, tentang kisah para nabi. Diawali dari kisah Nabi Adam ya. Nah, kisah Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh dan Nabi Hud. Jadi kita diharapkan dapat mengetahui, menceritakan kisah Nabi Adam, Idris, Nuh dan Hud, menyebutkan sifat-sifat terpuji yang dimiliki para nabi tersebut, dan menyebutkan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh dan Nabi Hud, dan menunjukkan sikap terpuji yang dimiliki oleh para nabi tersebut. Nah, anak saudara dan Allah Subhanahu wa taala, kita awali dari keteladanan Nabi Adam. Sebagaimana yang sudah disampaikan, nabi dan rasul adalah utusan Allah. Mereka mengajarkan akhlak mulia agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Ya, diawali dengan Nabi Adam yang diciptakan Allah sebagai manusia pertama. Dan Nabi Adam ini selalu taat kepada Allah, dan dia ketika berbuat salah segera bertobat, meminta ampun ya. Jadi ini sikap keteladanan yang patut kita contoh adalah bertobat dan meminta ampun jika berbuat salah. Nah, ini kita perlu tahu para nabi dan rasul memiliki sifat-sifat ya. Apa itu sifat-sifatnya? Nah, coba kita dengarkan dari petikan lagu berikut ini yang diambil dari nada lagu Sholawat Badar, Sholatullah. Nah, coba dengarkan, kita ganti menjadi sifat Rasul. Ayo kawan, coba jawab. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4, itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat Siddiq artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan. Fatonah cerdas artinya. Nah, ada 4 ya sifat Nabi: Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, ini perlu kita ketahui. Jadi itu tadi dari kisah Nabi Adam. Nah, kemudian yang kedua, keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu adalah utusan Allah yang memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Ya, Nabi Idris terkenal dengan nabi yang pandai. Sejak kecil Nabi Idris rajin belajar. Nah, ini harus kita contoh, rajin belajar dari kecil. Nabi Idris mengajarkan kepada umat untuk menyembah Allah. Nabi Idris memiliki kepandaian menunggang kuda ya, yang mana pada waktu itu sangat sedikit orang yang bisa menunggang kuda. Kemudian dapat juga menulis dan menjahit pakaian. Nah, ini kepandaian yang dimiliki oleh Nabi Idris. Jadi kita harus meniru keteladanan Nabi Idris ini, yaitu pandai, rajin belajar. Nah, agar kita pandai dari sejak dini, sejak kecil. Kemudian keteladanan dari Nabi Idris ini yaitu kepandaian dan kesabarannya. Nah, ini harus kita tiru. Jadi belajar itu harus sabar ya, agar kita berhasil kita harus sabar. Belajar, sekolah, menuntut ilmu itu harus sabar supaya berhasil. Nah, kemudian keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah utusan Allah. Ia taat kepada Allah dan suka bekerja keras. Nah, Nabi Nuh ini terkenal dengan sifatnya kerja keras. Dalam belajar ini kita juga harus bekerja keras. Ya, ini tidak bisa kita ini tenang-tenang ataupun kita lambat-lambat. Kita harus semangat, kerja keras dan rajin. Nah, kemudian Nabi Nuh ini terkenal dengan sikap kerja kerasnya, mengajak umatnya untuk menyembah Allah, namun umatnya tidak mau ya. Sampai selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, namun hanya sedikit pengikutnya.
ya. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat suatu kapal untuk mengantisipasi ataupun untuk bersiap menyambut datangnya bencana, ya, banjir yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mau beriman. Akhirnya banjir pun datang, orang-orang yang tidak beriman tenggelam, termasuk anak Nabi Nuh sendiri yang bernama Kanaan yang tidak mau mengikut Nabi Nuh, tidak mau beriman. Nah, ini jadi pelajaran sama kita, ya. Kalau kita diajak yang baik, kita harus mengikut dan kita harus bekerja keras dalam menuntut ilmu dan belajar. Nah, selanjutnya keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud adalah utusan Allah yang memiliki budi pekerti yang luhur, santun dan budi pekerti yang luhur. Nah, Nabi Nuh ini taat kepada Allah dan dia tidak mudah marah. Dia tidak mudah marah, memiliki sifat yang lembut, sopan dan santun. Nabi Hud diutus untuk kaum yang bernama Ad. Kaum Ad ini tinggal di suatu daerah yang bernama Ahqaf yang ada di Jazirah Arab. Nah, jadi kampungnya namanya Ahqaf, kaumnya namanya Ad. Maaf, inilah yang mesti kita ingat. Nah, kaum Ad ini juga kaum yang ingkar, tidak mau beriman kepada Allah. Bahkan mereka mengejek, menghina ajakan dakwah Nabi Hud, sehingga Allah marah dan menurunkan azab kepada kaum Ad, yaitu berupa gumpalan awan panas dan angin kencang serta bunyi gemuruh yang mematikan. Yang ini terjadi selama 8 hari 8 malam. Masya Allah. Ini mudah-mudahan kita terhindar dari kemurkaan Allah, ya. Nah, jadi keteladanan yang bisa kita tiru dari Nabi Hud adalah kegigihannya dalam membimbing manusia dalam ke jalan yang benar. Nah, jadi selain gigih juga memiliki sifat yang lemah lembut, santun dan berbudi luhur. Nah, inilah beberapa keteladanan dari para nabi dan rasul yang patut kita contoh. Alhamdulillah, inilah untuk materi yang bisa kita ulang kembali. Nah, seperti biasa di akhir materi ini ada tugas yang mungkin bisa dikerjakan. Tugasnya ada di halaman 134, bisa dilihat, ya. Ini memberikan centang ataupun jawaban dengan cara memberi tanda checklist apabila pernyataannya benar dan memberi tanda silang apabila pernyataannya salah. Nah, bisa dilihat nanti di halaman 134. Supaya lebih mudah dan tidak perlu menulis kembali, boleh nanti di fotokopi, kemudian di fotokopi yang ada di bukunya ditempelkan di buku tulisnya, ya, ditempelkan di buku tulis, di fotokopi seukuran buku tulis, dipotong seukuran buku tulis, kemudian ditempelkan, lalu kamu isi. Nah, kertas yang sudah difotokopi tadi yang di halaman 134 itu yang ditempelkan di buku tulis kamu, diisi jawabannya, ya, dengan cara mencentang atau menyilang. Nah, begitu saja untuk tugas hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.